Segala hormat, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang menaruhkan hikmat kepada hamba-Mu, sebab hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu Engkau yang memberkati, Engkau yang taruhkan hikmat sehingga kami dapat mengerti setiap apapun yang kami belajar pada hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Ya, kembali lagi bertemu di tempat ini. Ya, ini pertama kali lagi saya ada di sini setelah pulang PPL dari Jambi. Jadi kita akan langsung saja belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Sekali lagi Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. Sekali lagi Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Ya, kalau kita semua sudah dapat, kita sama-sama membacanya. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Yahweh, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Ya, kalau tema di sini seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang daripada Yahweh. Tapi kalau hari ini saya memberikan tema untuk sama-sama kita belajar, yaitu memiliki cara pandang Bapa. Sebelum saya masuk lebih dalam, Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, ya mungkin selalu saya bilang ya, bahwasanya ini adalah salah satu kitab yang sangat penting dalam perjalanan pelayanan Yeshua Mashiach di muka bumi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena di kitab Yesaya itu menggambarkan secara spesifik bagaimana Tuhan kita itu turun ke bumi, bagaimana Dia itu harus tersiksa untuk orang lain. Itu terdapat di dalam kitab Yesaya. Jadi sebelum itu jauh di depan, Nabi Yesaya sudah tahu itu, bahwasanya akan ada seorang utusan Bapa Yahweh, yaitu Bapa Yahweh itu sendiri yang turun, yang akan mengorbankan dirinya untuk banyak orang. Dia sudah tahu. Jadi menurut saya kitab Yesaya ini adalah salah satu kitab yang sangat penting. Dan saya tadi sudah menyinggung bahwasanya tema kita yaitu memiliki cara pandang Bapa. Betul? Kita sepakat dulu Bapak Ibu yang ada di tempat ini bahwasanya rancangan Tuhan itu setiap kita tidak ada yang tahu. Betul? Ya kan? Tidak ada yang tahu. Siapapun di sini, sepintar apapun dia, memiliki apapun dia tidak akan pernah tahu rancangan Tuhan, ya. Tapi kita juga harus percaya bahwasanya segala sesuatu yang di dalam rancangan Tuhan itu baik. Betul? Karena ada firman Tuhan yang berkata di Yeremia 29 ayat yang ke-11, bahwasanya rancangan Tuhan itu adalah rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, ya kan? Ya. Walaupun juga ya, ada walaupun juga ya, terkadang yang menurut Tuhan baik, terkadang dalam hati kita kok seperti ini, ya kan? Terkadang kita selalu berpikir kok jadinya seperti ini, ya. Makanya kita harus mengubah cara pandang kita, pola pikir kita. Jangan memakai pola pikir kita. Kenapa? Karena yang ada kita akan selalu kecewa, kita akan selalu menyalahkan Tuhan dengan keadaan-keadaan yang kita hari ini hadapi Bapak Ibu, ya. Jadi kita akan belajar bersama-sama apa saja cara pandang Bapa. Padahal kalau menurut firman yang tadi kita bacakan, hikmat Tuhan dengan kita itu jauh berbeda. Tapi setidaknya kita tahu, oh seperti ini yang Tuhan mau, ya. Sebenarnya sangat banyak untuk digali, tapi saya memperkecil supaya kita sama-sama yang dekat dengan kita saja, kehidupan kita hari ini, ya. Yang paling pertama yang mau saya bagikan yaitu cara pandang Bapa dalam hidup kita adalah tidak suka menghakimi, ya. Tidak suka menghakimi. Tuhan, kenapa di saat Dia turun ke muka bumi, ya, di Matius 7 ayat 1 sampai 2, itu Dia berkata untuk kepada kita, jangan menghakimi. Kamu menghakimi, ini bahasa sehari-harinya, tapi kamu tidak tahu bahwasanya ada balok di depan matamu, ya kan? Artinya, kenapa Yesus bisa membuat khotbah seperti ini, renungan kepada orang-orang di situ? Karena Yesua tahu
Bapak Ibu, bahwasanya orang-orang itu akan lebih spesifik dan akan lebih mendetail dalam mengetahui kesalahan orang daripada kesalahannya sendiri. Ya, itu sudah manusiawi, ya kan? Kita akan lebih cepat untuk menghakimi seseorang. Kita akan bilang, dia bersalah, ya kan? Kita akan bilang, udah nggak betulnya dia itu, seperti itu. Tapi pada saat kita mendapatkan kesalahan ataupun kita melakukan kesalahan, kita akan berkata, namanya juga manusia. Itu akan selalu terjadi dalam kehidupan. Orang akan berbondong-bondong untuk langsung menghakimi seseorang dan akan berusaha supaya seperti, itu kan biasa yang terjadi seperti itu, ya. Dan itulah harus kita ubah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang-orang yang menghakimi itu tidak menggambarkan ada Tuhan dalam kehidupannya. Dan ingat, orang-orang yang menghakimi, ya Bapak Ibu, kadang membuat segala sesuatu itu menjadi agak rumit, ya. Kenapa saya bilang seperti itu, Bapak Ibu? Karena orang-orang yang suka menghakimi itu tidak akan jauh dengan orang-orang yang suka menggosip. Betul. Dimanapun dia, kalau dia suka menghakimi, dia akan suka menggosip. Pasti itu. Mau apapun itu pasti, ini kayaknya begini. Ya kan? Karena begini, saya pernah bilang Bapak Ibu di Jambi, orang kaya, terlalu kaya itu diceritakan. Orang miskin, terlalu miskin pun diceritakan. Betul? Dalam setiap keadaan pasti akan ada orang yang akan menganggap itu berkat Tuhan, dan ada juga yang akan mengatakan akan menghakimi kita, ya kan? Kalau kita terlalu kaya, ya kan? Terlalu kaya istilahnya pulang kita selalu malam. Apa yang dilakukan si putri itu? Apakah pekerjaannya? Kok bisa masih 2 bulan udah bisa dia beli mobil? Ya mana kita tahu, mungkin dia pengusaha, ya kan? Kalau dia terlalu miskin, kita juga hakimi dia. Itu karena dosa-dosa orang tuanya itu. Seperti itu. Banyak hal yang kita lakukan untuk menghakimi orang. Semua hal, ya kan? Ada orang datang ke gereja, mungkin baru hari itu dia datang ke gereja, kita langsung bilang, kayaknya orang tuanya sakit ini, makanya dia ke gereja. Ya kan? Kita menghakimi orang secara terus-menerus. Dan itulah yang terjadi hari ini dalam kekristenan. Dan itu yang harus kita ubah. Ya, karena sangat sulit Bapak Ibu untuk kita selalu saat kita melihat seseorang pasti kita akan bersemangat untuk menilai dia, tapi pada saat kita mengetahui kita salah akan sangat sulit untuk kita mengakui itu, ya kan? Kita akan kalau orang dia itu, dia yang salah itu, kita akan bersemangat untuk menunjuk dia, ya kan? Karena begini Bapak Ibu, kalau kita sering menghakimi orang, secara tidak langsung kita membuat batu sandungan di hidupnya. Ya, kalau dia merasa jengkel ataupun merasa marah dan dia berbuat dosa lagi, ingat, karena kalau dari kita itu, maka dosa yang dia tanggung itu juga ditanggung oleh kita. Bukan apa, ya kan Bapak Ibu? Contohlah saya. Ya kan? Saya sudah berdosa, saya masih melakukan dosa, dan saya lagi berbuat untuk bagaimana saya untuk menjadi baik. Terus saya buat orang lain marah dan berdosa. Bagaimana saya harus mencicil dosa yang itu, sedangkan dosa yang saya lakukan belum saya habiskan, ya kan? Jadi kita harus hati-hati. Ya. Firman memang berkata di Yeskiel bahwasanya kalau ada orang berdosa, ya kan? Ada orang yang melakukan kesalahan, tegurlah dia, ya kan? Dengan itu kamu menyelamatkan dia dari jurang maut, ya. Tapi ingat, firman juga katakan saat kita menegur seseorang itu harus dua empat mata duluan, ya kan? Harus dengan, kalau tidak bisa baru 3 orang, kalau tidak bisa 4 orang, kalau tidak bisa banyak orang, kalau tidak bisa lagi katakan dia sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti itu. Tapi hari ini kekristenan tidak seperti itu. Kalau bisa kita menghakimi orang dari banyak dulu. Tengoklah dia, itu pasti kami di luar nikah itu makanya kayak gitu, ya kan? Orang akan langsung menghakimi seperti itu, dan itu tidak baik. Apalagi kita orang Kristen, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada saudara kita yang melakukan kesalahan, datang ke dia, jangan seperti itu, ya kan? Walaupun tidak semua orang dapat menerima teguran, ya. Kita harus sepakat dengan itu. Ada orang yang, janganlah kau kayak gitu, nanti kayak gini. Kau pun masihnya kayak gitu, mau kayak mana kamu menegur aku? Kalau kita tunggu semua orang baik, maka tidak ada satupun yang selamat. Ya, walaupun memang harus kita menjadi contoh baru kita menegur orang. Tapi kalau kita tunggu semua orang baik, siapa yang baik? Iya kan? Jadi jangan, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, itu ini yang selalu menjadi orang Kristen. Saya mengambil ini karena saya melihat itu di daerah Jambi, banyak juga mungkin yang dari daerah Pak Janter yang dari Sarolangun pindah ke sana. Selalu
sering sharing dengan kami tentang masalah hidup. Ya, jadi cara pandang Bapak salah satunya juga adalah yang memandang sebuah kuk itu berbeda, Bapak Ibu. Ya, jangan selalu kita beranggapan bahwasanya kalau kita dalam kalau kata apanya apa ya, dalam sesuatu situasi yang tidak mengenakan, kita bilang itu Tuhan yang salah, ya kan? Kita selalu akan berkata, kok dia seperti itu, ya kan? Kadang kita juga sampai berpikir seperti ini, ya. Contoh ada salah satu ibu di sana, dia sharing dengan kami seperti ini. Amang, saya selalu beribadah loh Amang. Di samping rumah saya Amang itu tidak pernah beribadah, tapi dia diberkati. Saya tiap hari ibadah, kenapa saya terus dan terus banyak masalah? Anak saya begini, suami saya begini, dan begini, dan begini, dan begini. Jangan heran Bapak Ibu, ingat, sinetron saja punya kompleks yang banyak kan, banyak cerita-cerita yang diadukan di dalam sinetron, apalagi kalau kita mengikuti Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 berkata, 17 atau 19 berkata bahwasanya siapa yang Tuhan kasihi itu akan ditegur dan dihajar. Jadi kalau Bapak Ibu mendapati sesuatu yang tidak enak, itu bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Amin. Harus percaya itu dalam kehidupan. Jangan selalu melihat bahwasanya kalau kita mengalami keadaan yang tidak baik, kita langsung menyalahkan Tuhan. Ya, pedang itu tidak akan tajam kalau cuman sekedar buat langsung buang kayak gitu aja. Tapi karena diasah, begitu juga dengan orang Kristen. Ya, saya selalu bilang bahwasanya ada 2 kriteria orang di muka bumi dalam dia memegang sebuah agama, yaitu orang pengikut Hamasya dan juga orang Kristen. Kalau dia orang Kristen Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang dia dapat dari orang tuanya. Dia belum, semua orang Kristen belum tentu dia pengikut Kristus, pengikut Hamasya, ya. Tetapi kalau dia pengikut Hamasya, berarti dia adalah orang Kristen. Ya, karena dia sudah melakukan segala sesuatu yang Hamasya mau, ya. Artinya ada sesuatu dalam pengalaman hidup dia yang dia telah rasakan. Dan saya puji Tuhan Bapak Ibu, saya selalu bilang bahwa masa lalu yang kelam, mungkin kita memiliki masa lalu yang tidak baik, itu bukan aib, ya. Itu bukan untuk kita malu, tapi kita ceritakan kepada orang bahwasanya sampah saja, ya, manusia bisa daur ulang, ya kan? Apalagi kita makhluk ciptaan Bapa Yahweh yang sempurna, ya kan? Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya Tuhan tidak sayang, ya. Tiap ujian-ujian yang kita hadapi di 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, itu tidak akan pernah melewati batas-batas kita. Jadi Tuhan sudah tahu, semakin besar masalah hidup yang Bapak Ibu hadapi, maka semakin besar Bapak Ibu akan dipakai oleh Tuhan, ya. Tidak selalu, ya, tidak selalu harus hamba Tuhan yang selalu dipakai oleh Tuhan. Kadang Bapak Ibu juga akan dipakai oleh Tuhan, ya. Orang akan heran-heran, masalah hidupnya terlalu banyak, tetapi kenapa dia masih senyum? Orang akan bertanya, dan dari situ Bapak Ibu dapat memberitakan kasih Hamasya kepada orang lain. Oh, karena saya punya Tuhan yang luar biasa, ya kan? Kita selalu berkata, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, menangis, ya kan? Kita yang minta. Lagu yang berkata seperti itu pada saat, oh kamu minta, akan kuberikan itu. Tak. Aduh Tuhan, saya tidak mampu, melangkah sekali, ya kan, nyeri otot pinggang mas, masih melangkah kedua kali, badan pegalin bang, ya kan. Kita mengeluh dengan keadaan, bukan apa Bapak Ibu. Ingat, kita harus selalu bersyukur karena tidak semua orang yang bisa hidup sampai hari ini, ya kan. Saya sampai hari ini Bapak Ibu, puji Tuhan saya sudah berdamai dengan satu hal, kulit saya, ya kan. Dulu saya tidak pernah berdamai dengan kulit saya. Setiap orang mengejek saya, pasti saya tersinggung, marah saya. Tapi hari ini saya berdamai dengan itu, ya. Dan ingat Bapak Ibu, ya, di dalam Tuhan ada satu kalimat yang sangat luar biasa yang saya tidak tahu itu siapa yang tulis. Jadi saya sama Bang Kaleb itu di Jambi, ada satu truk yang lewat. Biasa kalau truk lewat, itu tulisan di belakang truk itu kalau bukan dia papa pulang mama senang, ya kan, dia tidak pernah akan ada kata-kata bijak, ya kan, doa ibu, doa istri. Ini tiba-tiba ada kata-kata yang menarik sehingga saya tulis menjadi sebuah saya mau bagikan hari ini. Jadi ini saya terima kasih untuk mobil truk itu. Kata-katanya seperti ini, bukan beban yang menghancurkanmu, tapi caramu membawanya. Bayangkan,
di sebuah mobil truk ada kata-kata seperti itu. Dalam menghadapi hidup, kalau ada masalah Bapak Ibu, berarti bukan beban yang menghancur, tapi cara kita yang membawanya. Jadi masalah hidup mau bisa bertubi-tubi, tapi bagaimana Bapak Ibu membawanya. Mungkin kami yang masih muda ini belum terlalu terasa, ya kan? Masalah hidup mungkin belum terlalu banyak yang kami hadapi. Mungkin Bapak Ibu bagaimana biaya sekolah, biaya apa dan segala macam, ya kan? Tapi bagaimana membawanya, ya? Hamasya mengajarkan segala sesuatu. Bahkan Hamasya berkata apa? Kalau di Lukas 9 ayat 23 sampai 24, siapapun yang mengikuti aku harus memikul bahkan harus memikul salib, menderita, ya. Karena Petrus berkata, Rasul Petrus berkata, bukan Petrus saya ya, tapi Rasul Petrus, bahwa orang yang menderita itu adalah karunia. Jadi menderita itu juga karunia Bapak Ibu, ya. Selalulah mengucap syukur, ya. Selalu mengucap syukur. Karena Yakobus juga berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan bila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena dari pencobaan itu yang akan menghasilkan ketekunan, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya ada orang tidak masuk gereja, minum tua dan segala macam, bla 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 bla, hidupnya enak terus. Kita masuk ibadah makin hari makin runyam. Tidak apa-apa, ya. Artinya ada satu poin positif yang harus Bapak Ibu ambil di situ. Satu waktu, di saat kita jauh-jauhkan, tapi satu waktu Bapak Ibu akan mengalami yang namanya iman yang harus digoncang. Bapak Ibu tidak akan lagi bingung, tidak akan lagi kemana ini. Tapi orang-orang yang selalu merasakan kesenangan dalam hidup, tiba-tiba dia mengalami kegoncangan. Kita bisa lihat banyak orang yang kaya, tiba-tiba jatuh miskin apa dan segala macam, gila. Karena apa? Hidup selalu senang. Tidak ada pengalaman-pengalaman yang bisa dipetik dari dia. Jadi itu, ya, jangan pernah. Contoh jauh adalah saya, orang tua saya, kami ini kayak avatar, ya. Satu di Ambon, satu di Makassar, satu di Medan, di Sumatera. Tapi apakah saya pernah sampai hari ini saya tidak pernah bilang, kenapa Tuhan seperti itu? Aib, saya hamba Tuhan kok orang tua saya seperti itu. Tapi saya selalu bilang terima kasih Tuhan, karena saya punya bahan untuk diceritakan, ya kan? Orang tua seperti ini, saya tidak pernah malu. Mungkin dengan seperti itu Tuhan mau, oh ini yang kau bagikan, ya. Jadi untuk orang tua kita juga, ya, kalau mungkin ada masalah hidup, jangan untuk suami jangan langsung hantam istri. Kesian, itu bukan bantal guling, ya bapak-bapak, jangan dihantam. Juga kepada istri-istri, kalau usahakan kalau suami ada di rumah jangan langsung merepet, ya. Baru buka pintu suami, pagi sayang atau malam sayang. Kamu dari mana? Itu pasti tutup lagi itu. Pulang, pergi ke tempat lain. Jangan salahkan seperti itu, ya. Itu juga untuk bapak-bapak. Jangan selalu mukul, selalu tangan. Kasih perhatian, kasih sayang pas lagi merepet, mungkin dipeluk, ya kan, dicium keningnya. Walaupun ini tidak cocok untuk orang-orang atau mama-mama orang Medan, orang Batak sama orang Ambon, ya kan. Kita kan tahu sama-sama kalau mama-mama orang Medan sama orang Ambon itu kan keras, tidak bisa pakai senyum-senyum, peluk-peluk, itu tidak bisa, tidak akan berlaku, ya. Tapi mari, ya, untuk orang-orang tua kita juga, karena ini kita jangan pernah salahkan anak, ya. Ya, saya selalu bilang seperti itu. Tapi orang tua yang mendidik anak bagaimanapun ceritanya, ya. Jadi untuk orang-orang tua juga, aduh kenapa anakku jugul kali ini, entah salahnya dia lahir atau cemananya, kakinya duluan yang lahir atau cemananya ini. Jangan, ya. Jangan pernah salahkan situasi. Bergumul, berdoa bersama, jangan berantem di depan anak. Ingat, setiap percakapan, setiap perkataan yang keluar itu direkam anak. Oh, ini keren ini, mamaku sering pakai. Oh, ini. Jadi jangan pernah salahkan anaknya nanti kalau sudah besar. Kemudian yang ketiga, saya cepat saja ya. Yang ketiga yaitu khawatir yang berlebihan, ya kan? Khawatir yang berlebihan. Di Matius 6 itu berkata seperti ini, burung-burung di udara itu tidak menaur, tidak melakukan segala sesuatu, Tuhan pelihara. Tapi sampai hari ini banyak orang yang masih bingung. Aduh, saya udah umur 40 tahun belum ada istriku. Lahir nanti anakku udah eyang mungkin saya. Udah dipanggil cicit mungkin, ya kan. Aduh, di umur saya seperti ini kok kerja saya seperti ini terus, ya kan. Khawatir berlebihan. Aduh, kita itu hidup di dalam Hamasya. Kalau kita percaya Hamasya, jangan khawatir, ya kan?
Oh Tuhan, Engkau hebat, Engkau yang akan mensejahterakan saya. Tapi sampai di rumah, kayak mana ini ya? Kita beritakan kepada jemaat kita di tempat ini, Bapak Ibu haruslah selalu mengandalkan Tuhan, jangan khawatir. Tapi kalau saya pulang, saya tiba-tiba di kamar, besok bayar kuliah cemana lah ini ya. Sama aja kan. Ingat Bapak Ibu, ada satu di televisi itu ada namanya Dr. Oz. Kalau pernah Bapak Ibu nonton itu di televisi namanya Dr. Oz. Jadi Dr. Oz itu pernah bilang seperti ini, saya catat juga. Secara ilmu kesehatan ya, dampak khawatir itu paling utama adalah kita jadi susah tidur. Ya pasti ya kan kalau khawatir. Kemudian dampak selanjutnya adalah kenaikan kadar gula darah. Inilah yang menyebabkan banyak komplikasi seperti diabetes, risiko stroke, masalah ginjal. Bayangkan dari hanya khawatir, dari hanya kita pikiran Bapak Ibu bisa mengakibatkan banyak penyakit. Ya, jadi mulai hari ini Bapak Ibu jangan banyak pikiran. Ya, jangan banyak pikiran. Kalau mulai tegang, jangan lari ke tua, jangan lari untuk ngobrol sama tetangga. Cari Tuhan. Ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Bisa kita sharing dengan tetangga, ya kan, tentang kekhawatiran. Mam, kayak mana ini anakku nggak bisa ini sekolah, kayak gini. Masalahnya tidak semua tetangga yang sama pikirannya dengan kita. Bisa saja dia terima, iya Inang, mari kita berdoa bersama-sama. Itu tetangga yang baik. Ada juga tetangga yang infotainment kan. Bisa nanti dia, oh iya ya Inang, sabarlah Inang. Pindah dia ke rumah sebelah. Tengoklah Inang sebelah itu, nggak ada uangnya, lu mau bayar anaknya sekolah. Iya, ya kan? Hati-hati, andalkan Tuhan, jangan orang. Ya. Dimanapun kita, ingat manusia mengecewakan Bapak Ibu, tapi kalau Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Ingat firman-Nya ada ya dan amin. Tidak pernah dalam firman Tuhan itu kalau, ya kan, atau mungkin. Tidak, ya dan amin artinya firman Tuhan itu pasti. Ya, jadi jauhkanlah kekhawatiran itu. Di ayat-ayat selanjutnya itu dikatakan seperti ini. Kita pakai bahasa biasanya sehari-harinya adalah sesuatu yang dicari-cari bangsa lain. Ya kan, kita bangsa umat pilihan Tuhan, amin. Maka harus percaya Bapak Ibu bahwasanya segala sesuatu Tuhan sediakan. Ya, yang penting kita mau ikut aturan mainnya Tuhan. Ya, mungkin ada beberapa kawan saya di sini yang sudah saya ceritakan. Mungkin saya tidak sempurna dalam mengikuti segala sesuatu, tapi saya selalu mencoba. 2 bulan sebelum kami pulang itu saya bilang kayak gini, Bapak Yahweh saya mau kuliah tapi tidak punya uang. Ya, salah satu kesaksian hidup yang mungkin luar biasa. Ya, saya tidak punya uang. Tiba-tiba kawan bapak saya itu nelpon, nyanya, jadi ditanya, udah mau lulus kamu dari situ? Nah, iya, tapi cuma D3. Nanggung kali ya, gak mau kau lanjut, gak ada uang orang tua. Dan saya pun segan untuk minta. Tiba-tiba dibilang sama bapak itu, kirimkanlah formulirnya, bapak bantu, yang penting kamu sekolah. Dari situ saya bilang, saya dulu, kalau kita serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan sediakan Bapak Ibu. Yang penting serius. Ya, yang penting serius andalkan Tuhan. Inilah cara pandang Bapak. Kenapa saya banyak, tapi kenapa saya memberikannya ini? Karena hari ini banyak orang-orang Kristen yang mengaku dia cinta akan Yeshua Mesias, tapi dia masih khawatir, ya kan? Dia masih suka menghakimi, ya. Dia masih suka banyak hal Bapak Ibu, ya kan? Sebenarnya saya mau taruh juga tentang mengasihi. Tapi nantilah kita lanjutkan kalau nanti ada kesempatan lagi saya mau membagi itu. Tapi saya mau singgung juga tentang mengasihi sedikit saja, ya. Banyak orang selalu berkata seperti ini, saya mengasihi teman saya mengasihi saudara saya mengasihi semua. Kita akan mengasihi orang yang kita sayang. Tapi coba kalau yang kita benci, akan sangat sulit Bapak Ibu. Ya, sinetron itu ada mengajarkan satu hal yang tidak baik. Apa? Saat kita memaafkan seseorang, kata hati kita itu satu Indonesia tahu, betul? Bapak Ibu pernah nonton kan kalau itu ada adegan di mana nanti mereka saling maafan, ya kan? Maafkanlah aku ya. Tapi dalam hatinya berkata seperti ini yang satu Indonesia bisa tahu. Tunggu kamu keluar dari tempat ini, akan aku bunuh kamu, ya kan? Jangan seperti itu. Mengasihi orang Kristen tidak seperti itu ya. Di mulut kita bilang aku mengasihi kamu, tapi dalam hati tunggu kamu keluar dari tempat ini, aku pijak-pijak nanti kamu. Ya, jangan seperti itu ya. Apalagi kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Yeshua Mesias, amin. Ya, jadi itu saja cara pandang Bapak dalam hidup. Dan ingat, satu hal yang mau saya bagikan terakhir yaitu berusahalah selalu untuk bersuka cita. Apapun
apapun keadaannya, apapun hasilnya, berusahalah untuk bersuka cita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dalam perjalanan hidup, apapun ceritanya, akan selalu dibawa dengan sukacita. Tapi kalau kita selalu mengawali segala sesuatu dengan murung, dengan hari-hari yang mutung, ingat, dalam perjalanan hidup, bahkan tetangga-tetangga pun akan merasakan itu. Iya, mama saya itu Bapak Ibu, kalau dia udah awal murung dari rumah, semua itu nanti murung. Tetangga nanti lewat kan, sehat Bu, matamu ini udah ditengok aku berdiri ini, udah tahu berarti sehat. Iya Bu. Atau iya mama saya kalau udah jengkel dalam rumah, tunggulah itu nanti siapapun, selamat pagi Bu. Pagi udah taunya kamu ini pagi, mau harus lagi dibilang selamat pagi. Nah iya, jadi jangan seperti itu ya. Bahagialah selalu ya, dimanapun kita, tapi jangan nyinyir ya. Bahagia itu bukan berarti jangan, itu sakit namanya, bukan bahagia ya. Belajarlah untuk apa? Untuk kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amsal bilang apa? Semangat yang patah mengeringkan tulang kan. Artinya bukan kita setiap kata firman harus semangat, harus semangat. Tidak, tapi cobalah dengan semangat yang tipis-tipis, bahagia ya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mungkin mau ditambahkan oleh Pak Yanter.